Dunia ini tidak adil, dan Gotham adalah tempat di mana ketidakadilan bukan lagi dosa, tapi gaya hidup. Kita sering berpikir kejahatan lahir dari niat buruk, tapi bagaimana kalau aku bilang sebagian besar kejahatan lahir dari kehilangan? Di sebuah sudut kota yang tak pernah disorot kamera, seorang anak kecil tumbuh tanpa nama, tanpa suara, tanpa siapapun yang memeluknya. Seorang anak bernama Edward Neston. Tidak ada cerita bahagia di masa kecilnya. Tidak ada kue ulang tahun, tidak ada pelukan selamat tidur. Yang ada hanya dinding lembah panti asuhan, suara tikus di malam hari, dan harapan yang mati setiap pagi. Dan di luar sana, Gotham sibuk berduka untuk seorang anak kaya bernama Bruce Wayne yang kehilangan orang tuanya. Satu kematian yang menjadi simbol penderitaan. Satu tragedi yang dipahat di seluruh media dan jantung kota. Tapi di malam yang sama, ketika Bruce kehilangan ayah dan ibunya, ada puluhan anak di panti asuhan yang juga kelaparan. Tidak ada lilin yang dinyalakan untuk mereka. Tidak ada berita, tidak ada kepedulian. Inilah awal dari kebencian sunyi. Inilah awal dari The Riddler. Edward Neston bukan pembunuh yang lahir dengan kebrutalan. Ia bukan psikopat dari laboratorium. Ia hanya seorang anak kecil yang setiap malam bertanya dalam hati, kenapa dunia tidak adil kepadaku? Dan ketika tidak ada jawaban, ia menciptakan jawabannya sendiri, dengan darah. Ketika kita bicara tentang kejahatan, kita suka menyederhanakan semuanya. Kita sebut mereka gila, kita anggap mereka terkutuk. Padahal seringkali mereka hanya terlalu sering dihianati oleh dunia. Riddler tumbuh dalam sistem yang seharusnya melindunginya. Tapi sistem itu lebih peduli pada pesta topeng politisi, pada janji kosong pemilihan wali kota, pada kebohongan Thomas Wayne dan para elit Gotham yang membangun istana di atas tulang-tulang yatim piatu. Dan semua itu disaksikan oleh Edward dengan mata anak kecil yang tidak pernah dilihat bayi. Bagi Edward, dunia ini adalah teka-teki, tapi bukan teka-teki yang menantang akal, melainkan teka-teki yang menyakitkan hati. Bagaimana mungkin kota ini menyembah seorang anak kaya, sementara membiarkan ribuan anak miskin membusuk tanpa nama? Bagaimana mungkin sistem hukum bicara soal keadilan, tapi membebaskan para koruptor yang membunuh perlahan? Bagaimana mungkin kebenaran dikubur dan kebohongan dirayakan? Inilah potret Gotham, dan inilah alasan kenapa Edward tidak percaya lagi pada harapan. Karena ia tahu harapan adalah kemewahan yang hanya dimiliki mereka yang tidak kelaparan. Maka dari luka itu, dari duka yang tak terdengar itu, lahirlah The Riddler. Bukan sebagai penjahat, tapi sebagai hasil akhir dari pengkhianatan sistemik. Banyak orang bilang Riddler gila, tapi tak ada yang bertanya siapa yang membuatnya jadi seperti itu. Gotham tak membunuh Edward Neston dalam satu malam. Gotham membiarkannya mati perlahan hari demi hari dengan cara yang lebih kejam, dilupakan. Dan ketika seorang anak terlupakan, maka ia akan mencari cara untuk didengar kembali dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan teka-teki, dengan darah. Di dunia yang buta, satu suara marah bisa menjadi gema keadilan, ucap The Riddler. Ada keadilan yang ditulis dalam buku hukum, dan ada keadilan yang ditulis dengan rasa sakit. Bagi Edward Neston, hukum adalah panggung sandiwara. Pasal demi pasal tak lebih dari dekorasi yang mempercantik kebohongan. Ia melihat langsung bagaimana jaksa disuap, bagaimana polisi membungkuk pada kekuasaan, dan bagaimana suara rakyat miskin tak pernah sampai ke ruang sidang. Gotham adalah kota yang bisa membeli segalanya, termasuk kebenaran. Dan di sanalah Riddler mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Jika keadilan tidak bisa dicari, maka keadilan harus diciptakan. Tapi bukan dengan surat perintah, bukan dengan lencana, melainkan dengan ketakutan. Setiap pembunuhan yang dilakukan Riddler bukanlah tindakan acak, itu adalah pesan. Setiap korban adalah simbol dari dosa Gotham yang telah lama disembunyikan. Ia tidak membunuh karena haus darah. Ia membunuh karena sudah terlalu lama menyaksikan kota ini mengubur keadilan hidup-hidup.
Dan teka-teki yang ia tinggalkan bukanlah permainan. Itu adalah cermin untuk memaksa Gotham melihat wajah buruknya sendiri. Riddler percaya bahwa kebenaran tidak akan datang jika hanya ditunggu. Kebenaran harus dicungkil, bahkan jika harus merobek daging dan menghancurkan ilusi. Karena baginya, keadilan bukan tentang apa yang sah secara hukum, tapi apa yang benar secara moral walau itu berdarah. Bagaimana bisa seorang anak yatim piatu mempercayai institusi yang bahkan tak mampu menyelamatkan panti asuhannya sendiri? Bagaimana bisa ia diam saat tahu bahwa sistem ini melindungi penjahat dengan gelar dan menginjak orang jujur tanpa nama? Riddler tidak pernah benar sepenuhnya, tapi yang menakutkan adalah ia tidak sepenuhnya salah. Ketika keadilan buta, maka kekerasan menjadi bahasa terakhir. Riddler memaksa kota ini untuk mendengarkannya, bukan dengan doa, bukan dengan petisi, tapi dengan ledakan, dengan mayat, dengan ketakutan. Karena hanya lewat rasa takut, kebenaran akhirnya diberi perhatian. Ada saatnya manusia berhenti percaya pada hukum, karena hukum tak pernah datang ketika dibutuhkan. Dan saat itu datang bagi Edward Neston pada hari ketika ia sadar Gotham tidak butuh pahlawan. Gotham butuh pengakuan dosa. Mungkin Riddler adalah gambaran paling jujur dari keputusasaan, bukan hanya terhadap sistem, tapi terhadap harapan itu sendiri. Karena bagi orang-orang seperti Edward yang tidak pernah diberi suara, terkadang satu-satunya cara untuk didengar adalah dengan berteriak melalui kekacauan. Apa yang terjadi jika musuh terbesarmu ternyata tidak begitu berbeda dengan dirimu? Apa yang kau lihat ketika menatap mata orang yang telah lama menebar teror dan yang kau lihat adalah pantulan dari dirimu sendiri? Apa yang kau lihat ketika menatap mata orang yang telah menebar teror dan yang kau lihat adalah pantulan dari dirimu sendiri? Bagi Edward Neston, Batman bukan musuh. Batman adalah sekutu. Bahkan lebih dari itu, dia adalah inspirasi. Riddler tidak berperang melawan Batman. Ia merasa mereka sedang bertempur di pihak yang sama. Sama-sama yatim piatu, sama-sama dibesarkan oleh rasa sakit. Sama-sama berdiri di atas reruntuhan keadilan Gotham. Satu memukuli kriminal di lorong gelap. Satu meledakkan mereka di ruang publik. Dua metode berbeda, tapi satu emosi yang sama. Amarah terhadap dunia yang tak pernah peduli. Disinilah tragedi besar itu terjadi. Riddler percaya bahwa Batman memahami misinya, bahwa kekerasan Batman adalah bentuk bahasa yang sama, bahwa topeng dan malam adalah simbol pemberontakan yang seirama. Tapi Batman tidak setuju. Ia percaya masih ada garis yang tak boleh dilintasi. Namun, apa artinya batas moral bila yang kau hadapi adalah sistem yang tak punya hati? Bagi Riddler, Batman adalah pengecut. Seseorang yang memiliki kekuatan tapi masih berharap pada keadilan yang rusak. Ia melihat Batman sebagai anak kecil yang masih percaya pada dongeng pahlawan. Tapi bagi Batman, Riddler adalah bukti nyata bahwa trauma yang tidak diolah akan berubah menjadi bencana. Dan pertanyaannya pun perlahan tumbuh di benak sang ksatria kegelapan. Apa aku benar-benar berbeda darinya? Ketika aku memukuli orang hingga berdarah, apakah itu demi keadilan? Atau hanya karena aku sedang marah? Ketika aku berpakaian gelap dan berjalan di malam hari, apakah aku pelindung atau simbol ketakutan baru? Riddler memaksa Batman melihat sisi gelapnya sendiri. Ia bukan musuh, ia adalah cermin. Dan di dalam cermin itu, Bruce melihat kebenaran yang menyakitkan, bahwa niat baik tidak pernah cukup, bahwa siapapun bisa menjadi monster jika tak mampu membedakan antara dendam dan keadilan. Mereka sama-sama kehilangan orang tua, sama-sama terluka, tapi satu tumbuh di rumah megah dengan warisan, yang satu tumbuh di pojok dunia, dilupakan semua orang. Apakah kejahatan Edward adalah salahnya sendiri, atau hasil dari dunia yang tak pernah memberinya kesempatan untuk hidup baik? Dalam dunia yang sekarat karena kebohongan, kadang orang gila terlihat lebih jujur daripada pahlawan. Dan itulah tragedi terbesar dari Gotham.
Ia melahirkan dua anak yang terluka, satu menjadi pelindung, satu menjadi pemusnah. Tapi keduanya dibentuk oleh luka yang sama. Dalam dunia yang dibangun oleh kebohongan, kadang kebenaran terdengar seperti ancaman. Dan Riddler tahu itu. Ia bukan hanya penebar teka-teki, bukan sekedar pembunuh berdarah dingin. Ia adalah pembongkar ilusi, pemburu rahasia, pengungkap kebusukan. Gotham adalah kota yang hidup dari dusta. Politikusnya tersenyum di siang hari dan menjual keadilan saat malam turun. Yayasan sosial untuk yatim piatu hanyalah topeng untuk pencucian uang. Polisi menjaga hukum hanya selama hukum itu menguntungkan mereka. Dan di tengah semua kepalsuan itu, Riddler datang sebagai pisau bedah. Ia tidak membunuh sembarang orang, ia membunuh ikon, ia membunuh simbol, ia menguliti para pemimpin yang selama ini disembah dan menunjukkan pada dunia bahwa mereka busuk di dalam. Bagi Riddler, ini bukan teror, ini pengadilan moral, satu-satunya pengadilan yang tersisa karena sistem telah mati. Dan di sanalah kita dipaksa menghadapi pertanyaan yang paling menakutkan. Apakah Riddler benar? Apakah kebenaran selalu baik? Apakah membongkar kebusukan selalu merupakan tindakan suci? Atau justru di tangan orang yang penuh luka, kebenaran bisa menjadi senjata pembunuh? Kebenaran adalah api, dan Riddler menyalakan api itu, bukan untuk menghangatkan, tapi untuk membakar dunia. Ia percaya bahwa sistem hanya bisa diriset dengan kehancuran total. Dan ketika fakta-fakta kelam tentang Gotham mulai tersebar, masyarakat tidak menjadi tercerahkan. Mereka takut, mereka bingung, dan dari kekacauan itu lahir kekerasan baru, kebencian baru, kebingungan moral yang lebih dalam. Riddler menyangka ia sedang menyelamatkan kota, bahwa ia sedang membuka mata orang-orang. Tapi kebenaran jika tak dipandu oleh kasih adalah peluru. Dan ia menembakkannya tanpa ragu, tanpa memikirkan siapa yang terkena serpihannya. Dalam dunia yang korup, kadang yang paling keras suaranya bukan mereka yang paling bijak, tapi mereka yang paling patah. Dan di tengah retaknya Gotham, The Riddler tidak menawarkan harapan. Ia menawarkan rasa sakit. Ia menawarkan kebenaran yang memukul, bukan menyembuhkan. Pertanyaannya sekarang bukan hanya tentang siapa yang benar, tapi tentang apa yang kita lakukan ketika kebenaran menyakitkan. Karena dalam dunia penuh luka, kadang orang jahat tidak datang membawa dusta. Kadang mereka datang membawa kebenaran yang terlalu berat untuk ditanggung. Ada jenis kegilaan yang lahir bukan dari kebencian, bukan dari dendam, tapi dari kesunyian yang terlalu panjang. Dunia tidak pernah benar-benar mendengar Edward Neston. Dan ketika dunia memilih untuk tuli, ia memilih untuk berteriak. Ia tumbuh di reruntuhan harapan Gotham, di panti asuhan yang penuh tikus, di lorong-lorong gelap yang berbau kemiskinan dan kelupaan. Setiap malam ia menatap langit dan bertanya, mengapa aku dilahirkan untuk dibuang? Dan tidak ada jawaban. Ia melihat dunia mencintai para pembohong. Ia melihat semua orang berlutut di depan para dewa palsu. Sementara anak-anak seperti dia dilupakan, ditelantarkan, dikubur dalam statistik. Itulah awal dari kegilaannya. Tapi bukan kegilaan yang lepas kendali. Ini adalah kegilaan yang teratur. Kegilaan yang rapi, yang dibangun di atas logika dan luka. Yang diolah dalam keheningan panjang hingga menjadi suara yang tajam dan mengiris. Dunia tidak mendengar Edward, tapi mereka tak bisa mengabaikan Riddler. Ia menciptakan versi dirinya yang tidak bisa diabaikan. Ia menciptakan sosok yang menuntut untuk didengar. Dan anehnya, banyak orang mengerti rasa sakit itu. Banyak orang merasa terhubung dengan kemarahannya. Kegilaannya menjadi magnet, karena ia tidak sendirian. Di balik layar di dunia maya, ribuan suara-suara yang sama sunyinya berkumpul. Dan begitulah cara Gotham menciptakan monster. Bukan dengan membentuknya di laboratorium, tapi dengan mengabaikannya selama cukup lama. Riddler bukan alien di tengah masyarakat. Ia adalah produk paling murni dari Gotham.
Ia bukan kegagalan sistem, ia cermin dari sistem itu sendiri. Cermin yang akhirnya berkata, "Lihat, ini wajahmu. Aku adalah bayang-bayangmu yang kau abaikan." Dan inilah bagian yang paling mengguncang. Riddler percaya bahwa Batman adalah sekutunya. Baginya, Batman juga makhluk malam, juga suara dari kegelapan, juga seseorang yang tidak punya tempat di siang hari di Gotham. "We're not so different," katanya. Kita tidak terlalu berbeda, dan kita dipaksa merenung seberapa tipis garis antara pahlawan dan monster ketika keduanya dilahirkan dari luka yang sama. Karena sesungguhnya kegilaan seperti milik Riddler adalah bentuk keputusasaan terakhir manusia yang sudah terlalu lama bicara sendiri. Dan ketika mereka akhirnya didengar, kadang sudah terlalu lambat untuk menghentikannya. Mereka bukan kegilaan yang paling berbahaya, tapi kesunyian yang melahirkannya. Karena di dunia seperti Gotham, kadang mereka yang paling sepi adalah mereka yang paling keras berteriak dan yang paling mematikan. Kalau kita harus beri nama, maka filosofi The Riddler adalah keadilan yang dipaksa. Bukan karena ia tidak percaya pada keadilan, tapi karena dunia ini terlalu lama menunda keadilan itu sendiri. Karena terlalu banyak luka yang tidak pernah diberi ruang untuk sembuh. Dan The Riddler memilih satu jalan yang tak bisa dimaafkan, demi dunia yang tidak pernah memberinya pilihan. Dia tidak hanya ingin menghukum, ia ingin memaksa orang melihat dosa yang selama ini ditutupi tirai uang, melihat mayat-mayat yang dikubur oleh kata-kata manis para politisi, melihat bahwa di balik senyum para pemimpin ada air mata anak yatim yang sedang kelaparan. Ia bukan pembawa harapan, tapi pembawa konfrontasi, pembawa luka yang dibuka paksa dengan tangan berdarah dan tatapan kosong. Baginya, dunia adalah teka-teki, tapi teka-teki yang tak pernah adil. Seseorang bisa lahir di kastil, seseorang bisa lahir di panti yang bocor. Yang satu diajarkan memimpin, yang satu bahkan tidak diajarkan untuk berharap. Dan ketika ia sadar bahwa sistem tak akan pernah memihak pada mereka yang lahir di dasar, ia memaksa keadilan itu turun. Dengan paku, dengan ledakan, dengan ketakutan. Karena dunia tidak bergerak oleh belas kasihan, tapi oleh guncangan. Dan The Riddler menjadi gempa itu. Ia membuat keadilan menjadi paksaan, karena permohonan tidak pernah cukup. Tapi di titik ini, kita harus bertanya, apa yang terjadi ketika kebenaran datang dengan darah? Apa artinya jika keadilan muncul, tapi dengan wajah yang lebih menyeramkan dari kejahatan itu sendiri? Dan itulah dilema dari filosofi The Riddler. Ia tidak salah melihat luka dunia. Ia hanya salah dalam cara menjahitnya. Keadilan yang dipaksa adalah filosofi yang lahir bukan dari keberanian, bukan dari harapan, tapi dari ketakutan yang dikubur terlalu dalam, terlalu lama. Filosofi yang berkata, jika dunia tak mau berubah, maka akan kupaksa ia berlutut di hadapanku. Walau itu artinya aku menjadi monster yang dulu kubenci. Apa jadinya jika cahaya dan kegelapan tumbuh dari akar yang sama? Jika pahlawan dan penjahat bukan musuh, tapi cermin. Batman dan The Riddler bukan dua kutub yang berseberangan. Mereka adalah pantulan dari trauma yang sama, hanya diproses dengan cara yang berbeda. Yang satu memilih menahan amarahnya, yang satu memilih melepaskan amarah itu ke dunia. Keduanya adalah anak-anak Gotham yang kehilangan segalanya. Ditinggal mati, dihianati sistem, terjebak di kota yang membusuk dari dalam. Tapi ketika mereka dewasa, pilihan mereka berpisah di satu titik. Bruce Wayne menggunakan topeng, Bruce Wayne mengenakan topeng untuk menyelamatkan. Edward Norton mengenakan topeng untuk menghukum. Namun keduanya tetap memakai topeng. Saat The Riddler berkata bahwa mereka sama, bukan semata provokasi. Ia melihat sesuatu dalam diri Batman yang mungkin bahkan Bruce sendiri tidak mau akui. Kemarahan, rasa sakit, keinginan untuk membuat dunia membayar.
Dan bukankah Batman pun memulai segalanya dengan dendam? Bukankah malam-malam pertama itu bukan soal menyelamatkan orang, tapi soal membuat para pelaku kejahatan merasa takut? Tapi justru dari pertemuan itu, Batman berubah. Karena melihat apa yang bisa terjadi jika amarah dibiarkan tumbuh liar, tanpa arah, tanpa batas, membuatnya sadar. Bahkan ia tak boleh jadi simbol balas dendam. Ia harus menjadi simbol harapan. Karena satu langkah lebih jauh, maka Batman bisa menjadi The Riddler. Keduanya bukan pertarungan antara baik dan jahat, tapi pertarungan antara cara menghadapi luka. Batman memilih menanggung luka itu sendirian. The Riddler memilih membaginya kepada seluruh dunia dengan darah dan teror. Keduanya ingin keadilan, tapi satu ingin menyelamatkan dan satu ingin menghancurkan demi menyelamatkan. Dan mungkin pada akhirnya The Riddler bukan musuh terakhir, tapi peringatan bahwa dalam perjuangan untuk menjadi pahlawan, kau harus selalu waspada agar tak menjadi monster. Karena jalan menuju keadilan seringkali dibangun dari batu-batu dendam. The Riddler gagal, tapi ia meninggalkan pertanyaan yang sulit. Seandainya kau hidup sepertiku, akan jadi siapa dirimu sebenarnya? Dan itulah teka-teki sejati yang harus dijawab oleh setiap manusia. Terima kasih.